Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Hamidi dengan NIM 20201212008. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perihal gastroenteritis akut. Yang pertama, kita ulas perihal pengertiannya terlebih dahulu. Gastroenteritis merupakan keluhan yang cukup mudah ditemui pada anak-anak maupun dewasa di seluruh dunia. Lalu, gastroenteritis adalah suatu keadaan di mana feses hasil dari buang air besar atau defekasi yang berkonsistensi cairan maupun setengah cair dan kandungan air lebih banyak dari feses pada umumnya. Setelah itu, selain dari konsistensinya, bisa disertai dengan mual, muntah, dan frekuensi dari buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari. Lalu, gastroenteritis akut adalah diare yang berlangsung dalam waktu kurang dari 14 hari, di mana ditandai dengan peningkatan volume, frekuensi, dan kandungan air pada feses. Yang paling sering menjadi penyebabnya adalah infeksi, yaitu berupa virus, bakteri, dan parasit. Selanjutnya ada klasifikasi gastroenteritis. Gastroenteritis akut. Gastroenteritis akut adalah gastroenteritis yang serangannya tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari. Gastroenteritis akut diklasifikasikan: yang pertama, gastroenteritis non-inflamasi disebabkan oleh enterotoksin dan menyebabkan gastroenteritis cair dengan volume yang besar tanpa lendir dan darah keluar dari abdomen jarang atau bahkan tidak sama sekali. Lalu yang kedua, gastroenteritis inflamasi disebabkan oleh invasi bakteri dan pengeluaran sitotoksin di kolon. Gejala klinis ditandai dengan mulas sampai nyeri seperti kolik, mual, muntah, demam, dan tanda dehidrasi. Lalu selanjutnya etiologi. Etiologi utama gastroenteritis adalah virus, khususnya rotavirus. Namun gastroenteritis juga dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, penyebab non-infeksi, serta penyebab lainnya. Lalu yang pertama disebabkan oleh virus. Etiologi gastroenteritis terbanyak pada anak, yaitu rotavirus grup A 25-65% kasus. Setelah rotavirus, penyebab tersering gastroenteritis akut pada anak yaitu salivvirus dengan presentasi 7-22% dan astrovirus dengan presentasi 2-9%. Lalu selanjutnya bakteri. Penyebab tersering gastroenteritis bakterial adalah Escherichia coli, Campylobacter species, Salmonella species, Shigella species, dan Yersinia enterocolitica. Salah satu etiologi gastroenteritis bakterial melalui makanan laut yang tersering di Amerika Serikat atau Vibrio paraneumolithicus dengan 45.000 kasus per tahun. Lalu selanjutnya disebabkan oleh parasit. Contoh parasit yang dapat menyebabkan gastroenteritis adalah Cryptosporidium, Giardia, dan Entamuba histolycia. Umumnya gastroenteritis yang terjadi bersifat persisten. Pada infeksi Giardia, transmisi terjadi melalui sumber air yang terkontaminasi dan ditandai dengan diare berbau busuk disertai perut kembung. Penyebab gastroenteritis selanjutnya adalah non-infeksi. Non-infeksi antara lain yaitu keracunan zat kimia, obat-obatan, sindrom iritasi usus, penyakit radang usus termasuk penyakit Crohn, kolitis ulceratif, kolitis necrocolpis, dan kolitis kolagen. Selanjutnya penyakit celiak, gastroenteritik eosinofilik, keganasan kolorektal, ischemic bowel disease, intoleransi laktosa, malabsorpsi, dan obstruksi usus. Lalu selanjutnya manifestasi klinis.
Menurut Sodikin, pada tahun 2019, gejala-gejala yang ditunjukkan penderita gastroenteritis antara lain: yang pertama, anak cengeng dan gelisah, suhu badan meningkat, nafsu makan berkurang atau hilang, feses cair, mungkin mengandung darah atau lendir, buang air besar menjadi kehijauan karena tercampur empedu, dan yang terakhir muntah. Lalu selanjutnya, penata laksanaan. Yang pertama ada rehidrasi oral. Gastroenteritis cair membutuhkan penggantian cair dan elektrolit tanpa melihat etiologinya. Tujuan terapi rehidrasi untuk mengoreksi kekurangan cairan dan elektrolit secara cepat atau terapi rehidrasi. Kemudian mengganti kekurangan cairan yang hilang sampai diarenya berhenti atau terapi rumatan. Lalu selanjutnya pemberian zinc. Zinc merupakan salah satu mikronutrien yang penting dalam tubuh. Zinc dapat menghambat enzim INOS atau inducible nitric oxide sintase, di mana ekskresi enzim ini meningkat selama gastroenteritis dan mengakibatkan hipersekresi epitel usus. Lalu selanjutnya pemberian dietetik dan meneruskan ASI. Makanan harus diteruskan bahkan ditingkatkan selama gastroenteritis untuk menghindarkan efek buruk pada gizi status. Agar pemberian diet pada anak dengan gastroenteritis akut dapat memenuhi tujuannya serta memperhatikan faktor yang mempengaruhi gizi anak, maka diperlukan persyaratan diet sebagai berikut, yakni pasien segera diberikan makanan oral setelah rehidrasi, yakni 24 jam pertama. Makanan cukup energi dan protein. Makanan tidak merangsang. Makanan diberikan mulai dengan mudah dicerna dengan makanan diberikan dalam porsi kecil dengan frekuensi. Lalu selanjutnya medikamentosa. Antibiotik dan antiparasit tidak boleh digunakan secara rutin. Tidak ada manfaatnya untuk kebanyakan kasus, termasuk gastroenteritis berat dengan panas, kecuali pada disentri. Bila tidak berespon, pikirkan kemungkinan amoebasis. Lalu yang kedua, suspek kolera dengan dehidrasi berat. Lalu selanjutnya gastroenteritis persisten. Obat-obatan antigastroenteritis meliputi antimotilitas, adsorben, antimuta termasuk promethazine dan chlorpromazine. Tidak satupun obat-obatan ini terbukti mempunyai efek nyata untuk mengobati gastroenteritis akut dan beberapa. Lalu selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan tinja, pemeriksaan dalam volume, warna dan konsistensinya, serta diteliti adanya mukus darah dan leukosit. Pada umumnya leukosit tidak dapat ditemukan jika gastroenteritis berhubungan dengan penyakit usus halus, tetapi ditemukan pada penderita salmonella. Lalu selanjutnya pemeriksaan darah. Pemeriksaan analisis gas darah, elektrolit, ureum, kreatinin, dan berat jenis plasma. Lalu selanjutnya pemeriksaan pada riwayat alergi pada obat-obatan atau makanan. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.